Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu karakter yang merupakan tokoh penting bagi main karakter kita di serial Battlefield to the Heaven, dimana dia adalah guru dari Xiaoyan. Dia adalah Yao Lao atau disebut juga Yao Chen atau Yao Zunze. Oke, kita akan coba bahas secara singkat profil dari Yao Chen ini. Yao Chen adalah guru alkimia dan pembimbing kultivasi karakter utama kita, Xiaoyan, dalam cerita Battlefield to the Heaven. Xiaoyan bertemu dengannya di awal sebagai roh yang tinggal di cincin peninggalan ibunya. Dia adalah alasan kenapa Xiaoyan kehilangan kekuatannya selama 3 tahun, karena spirit Yao Chen yang berada dalam cincin itu mengambil Daoji Xiaoyan agar bisa bangkit dari tidur nyenyaknya. Dalam novel, Yao Chen digambarkan sebagai orang tua berambut putih dan berjanggut putih pula. Sedangkan di cerita bergambar manhwa atau komiknya, digambarkan berambut putih tanpa jenggot dengan wajah muda maskulin. Bahkan digambarkan sebagai salah satu dari 4 tetua tertampan di dataran tengah. Dalam novel, Yao Chen digambarkan sebagai sosok bijak dan serius, berbeda dengan gambaran di manhwa yang sangat kocak, dan selalu menjahili Xiaoyan setiap ada kesempatan. Namun sifat Yao Chen yang tidak berbeda ialah selalu memberikan yang terbaik untuk murid kesayangannya itu dan sangat protektif terhadap segala bahaya. Baiklah, kita masuk cerita awalnya. Dari mana Yao Chen, Yao Lao atau Yao Zunze ini berasal? Yao Chen adalah nama asli dari Yao Lao. Dia berasal dari sebuah klan kuno bernama klan Yao. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di benua Daoji ada 8 klan kuno yang mempunyai kekuatan sangat hebat karena mereka mempunyai leluhur yang sampai pada level Daodi, di mana level Daodi adalah level tertinggi kultivasi di benua Daoji tersebut. Di antaranya yaitu klan Yao, klan Gu, klan Hun, klan Shi, klan Roh, Klau Guntur, klan Yan, dan satu lagi ialah klan Xiao. Klan Xiao telah dihapus dari klan kuno karena beberapa sebab ya, nanti kita akan bahas di video lainnya. Salah satu klan kuat tersebut ialah klan Yao yang merupakan tanah kelahiran Yao Chen. Klan Yao terletak di pegunungan Shenlong yang terletak jauh di selatan Central Plain atau di sebelah selatan dataran tengah. Dari sudut pandang tertentu, area tersebut dapat dianggap di luar Central Plain karena itu tampak sangat jauh. Klan Yao bisa dianggap sebagai klan kuno yang sangat unik. Sebagian besar anggota klannya adalah seorang alkemis dan mempunyai bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan kata lain, klan Yao adalah ahli dari penyempurnaan pil. Jika klan Yao muncul lebih sering di dataran tengah, reputasi menara pil di dataran tengah akan berakhir menderita karena klan Yao akan terus menjadi juara. Klan Yao berspesialisasi dalam alkimia dan mempunyai organisasi alkemis terbesar di dunia Daoji. Meskipun klan Yao kebanyakan sombong di depan alkemis dari dataran tengah, harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kesombongannya ini. Namun aturan klan Yao sangat keras, hanya anggota klan mereka sendiri yang dapat mempelajari keterampilan alkemis mereka. Setiap orang luar yang mencoba mempelajari kemungkinan akan dibunuh oleh mereka. Klan Yao memiliki 2 jenis api surgawi atau inti api di klan mereka. Mereka menggunakannya dalam perbaikan obat. Di antaranya yaitu Turtle Spirit Earth Flame atau api roh bumi penyu, dan Nine Serene Wind Flame yaitu 9 api angin sejuk. Kembali ke cerita, semua klan kuno sangat peduli pada banyaknya darah Daodi para anggota klannya. Makanya setiap klan kuno akan terbagi menjadi 2 klan, yaitu klan utama dan klan cabang. Klan utama adalah kumpulan orang dengan banyaknya darah Daodi pada tubuh mereka sehingga mereka mempunyai kekuatan yang signifikan dalam peningkatan kekuatan level kultivasinya. Sementara klan cabang kebanyakan ialah darah campuran, seperti karena pernikahan silang dengan klan luar atau karena memang darah leluhur mereka tidak punya banyak darah Daodi. Dan itulah salah satu kesulitan hidup di klan yang kuat seperti klan kuno yang dialami oleh keluarga Yao Chen. Karena Yao Chen dilahirkan di keluarga cabang yang miskin,
Ayahnya bernama Yao Huo dan ibunya bernama Yao Qing. Keduanya berasal dari klan cabang. Ayah Yao Chen adalah alkemis berbakat. Namun karena kondisinya berada di klan cabang dan ekonomi yang rendah, ayah Yao Chen memilih beralih profesi menjadi defender atau pengawal besi klan Yao yang sering keluar menjalankan misi. Semua kepahitan bermulai dari ketika ayah Yao Chen meninggal. Yao Huo, yaitu ayah Yao Chen, diserang orang yang tidak dikenal ketika menjalankan misi. Dia terkena racun yang sangat ganas dan kehilangan penglihatannya. Ayah Yao Chen hanya bisa disembuhkan oleh pil pembangkitan yang merupakan pil tingkat 6. Hanya saja pil tersebut dimiliki oleh kepala klan dan beberapa ketua klan dan beberapa tetua klan yang waktu itu kebetulan tidak ada di tempat. Ketika meminta bantuan ke klan utama untuk mencari bantuan, mereka diacuhkan. Mereka harus mengemis ke tiap rumah klan utama dengan hasil nihil. Ayahnya pun tak tertolong dan meninggalkan Yao Chen yang berusia 13 tahun bersama ibunya. Satu-satunya harapan ayah Yao Chen ialah Yao Chen bisa menuliskan nama kedua orang tua mereka di monumen klan. Dan tentu untuk bisa menuliskan nama di monumen klan Yao, dialah harus orang yang mempunyai bakat yang jenius dan berjasa kepada klan. Tentu saja itu sangat sulit, apalagi mereka berasal dari anggota klan cabang. Ketika ayahnya meninggal, kekuatan Yao Chen tiba-tiba melonjak, meningkat dari Dozi bintang 6 melompat ke Dozi bintang 9 dalam waktu satu malam. Dan kemungkinan akan terus meningkat jika saja ibunya tidak menyegal kekuatan Yao Chen, karena peningkatan tidak wajar itu bisa merusak pencapaiannya di masa depan. Ibu Yao Chen, yaitu Yao Qing, memberikan metode berendam obat warisan leluhurnya agar tubuh Yao Chen menjadi lebih kuat. Jadi meskipun Yao Chen tertahan di Dozi bintang 9, tapi tubuhnya sudah kuat seperti seorang Daodoushi atau Grandmaster Dao. Itu dilakukan agar ketika kelak Yao Chen menonjak kekuatannya lagi, tubuh Yao Chen sudah siap menanggung kekuatannya. Setelah 2 tahun, Yao Chen tumbuh mandiri bersama ibunya, dan kemampuan alchemisnya semakin berkembang. Namun karena Daoqinya bertahan di level Dozi bintang 9, tidak seperti kebanyakan temannya yang sudah mencapai kelas Daoshi, maka Yao Chen tidak dianggap sebagai orang yang menonjol di sekolahnya. Tapi selama 2 tahun ini, meskipun kultivasi Yao Chen tidak berkembang, Yao Chen terus melatih kekuatan spiritualnya karena dia bertekad menjadi kuat dalam pembuatan pil dan akan berjuang di kompetisi alchemis kalangan pemuda under 24 tahun di tahun itu. Kompetensi alchemis sekolah yang diadakan 5 tahun sekali, Yao Chen pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menuliskan nama kedua orang tuanya di monumen klan, dan satu-satunya cara ialah menjadi juara pada kompetisi alchemis sekolah yang diadakan 5 tahun sekali tersebut. Namun sebelum masuk kompetisi, sekolah klan mengadakan ujian kualifikasi bagi para murid dari klan cabang. Dari puluhan siswa, hanya 8 orang murid cabang yang bisa ikut serta. Sebelumnya, Yao Chen diremehkan karena kultivasinya rendah. Namun pada putaran penyisihan, Yao Chen berhasil mengungguli lawannya dengan membuat pil tingkat 3 kualitas tinggi, bahkan bisa menyamai tingkat keempat dengan formula baru yang dia ciptakan, mengungguli peserta lain yang membuat pil tingkat 3 kualitas atas. Dan perlu diingat bahwa Yao Chen saat itu baru berusia 15 tahun. Masuk kompetisi utama di bulan berikutnya, Yao Chen telah bersiap untuk kembali berjuang di putaran pertama dengan target masuk 8 besar melawan puluhan orang dari klan utama, yang tentunya punya dukungan hebat jika dibandingkan Yao Chen yang berasal dari klan cabang. Meskipun begitu, Yao Chen adalah orang yang ulet dan pekerja keras. Meski salah satu pesaing terkuatnya yaitu Yao Feng meminjam kekuatan api surgawi Nine Serene Wind Flame yang membuat peserta yang kehilangan semangatnya ketika bertarung. Tapi akhirnya Yao Chen berhasil masuk 8 besar meski di urutan terakhir dengan membuat 2 pil dalam satu tungku, pil tingkat 3 dan pil tingkat 4. Di sini seharusnya pil tingkat 4 itu menjadi pil tingkat 6. Tapi karena sebagian juri yang tidak berpihak kepada klan cabang, maka pil tingkat 6 disebut sebagai pil tingkat 4 yang mengundang banyak komentar dari para alchemis tentunya. Yao Feng yang merupakan anak tetua merasa terkejut, begitu juga beberapa tetua yang hadir dan muncul.
Muncul kekhawatiran pada diri Yao Feng dan juga kakaknya yaitu Yao Wangui yang merupakan ketua penegak hukum di klan Yao. Yao Wangui ingin agar adiknya memenangkan kejuaraan tersebut. Karenanya Yao Wangui yang merupakan ketua dari penegak hukum di klan Yao memata-matai Yao Chen dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala penegak hukuman. Setelah mengetahui bakat Yao Chen, maka akhirnya Yao Wangui membuat skema untuk menjebak Yao Chen. Di pertandingan terakhir, seharusnya Yao Chen menjadi pemenang, namun karena skema Yao Wangui, Yao Chen menjadi tertuduh sebagai penjahat dan diusir dari klan selama 30 tahun. Dan dia hanya bisa kembali ketika Yao Chen mampu membuktikan kekuatannya kepada dunia atas nama klan Yao. Diceritakan bahwa Yao Chen difitnah oleh orang terkuat dari klan utama yang memegang jabatan ketua penegakan hukum di klan Yao, yaitu Yao Wangui. Alasannya, tentu saja dia khawatir posisi juara alkemis yang disiapkan untuk adiknya yaitu Yao Feng akan diambil Yao Chen. Melihat potensi Yao Chen yang hebat dan bisa mengalahkan adiknya di final kejuaraan. Sedikit diulas bahwa waktu itu Yao Chen berencana akan membuat pil tingkat 6 yang kemungkinan tidak bisa dibuat oleh para pesaingnya, karena tentu persepsi spiritual mereka tidak sekuat milik Yao Chen. Namun karena bahan obat yang sangat langka dan fantastis, tentu orang tidak akan percaya bahwa Yao Chen yang dari keluarga cabang dan miskin bisa mendapatkan bahan obat tersebut. Karenanya Yao Wangui mengambil peluang ini dengan memfitnah bahwa Yao Chen mencuri bahan obat dari gudang klan. Dan Yao Wangui menyuruh anak buahnya menukar salah satu bahan obat yang sudah disiapkan Yao Chen agar pil yang diracik di final gagal terbentuk. Sebelum pertandingan dimulai, Yao Feng berpura-pura ingin meminjamkan kuali obat berharga miliknya, namun Yao Chen menolaknya dengan halus. Ketika pertandingan dimulai, Yao Chen merasa ada yang aneh, bahan pilnya tidak bisa tercampur. Ada bahan yang hilang dan ada bahan yang seharusnya tidak masuk ke dalam tungku obatnya, dan membuat kuali obatnya meledak. Yao Chen yang curiga pada sikap Yao Feng di awal langsung berkata lantang bahwa Yao Feng telah menukar bahan obat miliknya. Penjaga yang bertugas mengawasi pertandingan tentu saja mengatakan bahwa itu omong kosong, karena mereka terus mengawasi pertandingan dari awal hingga akhir, jadi tidak ada yang akan berani curang. Seketika itu Yao Wangui muncul dan menuduh balik Yao Chen memfitnah adiknya Yao Feng karena mencari alasan kegagalannya membuat pil. Dan seketika memberikan hukuman pengusiran 30 tahun dari klan dan baru bisa kembali jika bisa membuat prestasi di luar atas nama klan Yao. Meski ada beberapa tetua yang berniat membantu dan merasa hukumannya tidak adil, jika harus sampai diusir dari klan mengingat bakat Yao Chen yang sangat hebat, namun karena Yao Wangui menyewa beberapa teman sekelas Yao Chen yang punya dendam dan iri padanya untuk bersaksi palsu, akhirnya Yao Chen tidak bisa berkelit. Dia diseret ke rumahnya oleh dua anak buah Yao Wangui dan hanya memberinya 12 jam untuk berkemas. Ibu Yao Chen hanya bisa memberikan semangat kepada Yao Chen. Ibunya berkata mungkin salah satu cara agar anaknya bisa berkembang dan menjadi orang yang hebat ialah dengan keluar dari klan. Karena selama ada klan inti, bakat anaknya tidak akan menjadi apa-apa di klan Yao. Dan berharap anaknya tabah berjuang untuk tetap hidup dan menuntaskan harapan ayahnya, menuliskan nama orang tuanya di monumen klan Yao. Ibunya menyuruh Yao Chen mengambil jalan ke gunung secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui penjaga. Namun tentu tugas penjaga itu untuk menghilangkan nyawa Yao Chen agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Yao Chen memberikan sujud hormat 10 kali sampai keningnya berdarah. Sebagai penghormatan terakhir kepada ibunya, dengan berat hati dia bergegas pergi membawa beberapa perlengkapan dan dia simpan di cincin penyimpanannya. Penjaga yang menyadari kejanggalan langsung memeriksa dan mendapati bahwa Yao Chen telah hilang dari rumahnya, lalu melakukan pencarian. Di perbatasan, Yao Chen bertemu dengan penjaga yang merupakan saudara dari ayahnya yaitu Yao Dian, dan meminta izin agar bisa keluar dari perbatasan lewat teleportasi. Melihat kening Yao Chen yang berdarah, pamannya itu langsung mentransfernya dengan teleport ke perbatasan Gunung Shenlong. Akhirnya Yao Chen berhasil memasuki pegunungan Shenlong yang sangat luas. Berbekal pengalaman dan ajaran dari ayahnya, Yao Chen bisa berkamuflase di hutan tanpa meninggalkan jejak, sehingga pasukan yang dikirim oleh Yao Wangui sulit mendapat petunjuk. Selama hampir 21 hari, Yao Chen diburu di hutan oleh 10 orang Dadoushi bintang 9. Kiriman dari Yao Wangui untuk membunuh Yao Chen secara rahasia. Tapi Yao Chen bisa selamat berkat beberapa trik dan pil obat peninggalan ayahnya. Hanya ketika di malam ke-22 jejak Yao Chen mulai tercium. Ketika kelompok Dadoushi itu berpencar
membagi kelompok menjadi 3, dan salah satu kelompok berhasil mengepung Yao Chen. Yao Chen saat itu baru level Daoshi bintang 1, sedangkan lawannya adalah Daoshi bintang 9. Tentu jarak level yang cukup jauh. Namun karena metode kultivasi yang dipelajari Yao Chen adalah kultivasi khusus yang bisa meningkatkan level beberapa tingkat, dia bisa memberikan lonjakan energi api seperti Daoshi dan bertahan beberapa lama untuk menghadapi para Daoshi tersebut. Namun akhirnya Yao Chen ambruk karena kehabisan tenaga. Yao Chen pun pingsan, kehabisan Daoshi dan berhasil diikat. Beruntungnya tentara itu tidak langsung membunuh Yao Chen tapi malah memberinya pil agar tidak langsung mati. Mereka ingin menyiksanya. Setelah lama pingsan, Yao Chen akhirnya tersadar. Dia kaget di depannya kini hadir seorang wanita, ya tepatnya gadis dari klan iblis. Karena dia melihat masih ada telinga rubah di kepalanya. Jadi dia belum sempurna bertransformasi ke dalam bentuk manusia. Gadis itu menjelaskan bahwa dia telah membantunya membunuh semua orang yang mengejarnya dan mengobati luka di tubuh Yao Chen. Dia berkata bahwa dia adalah pengkhianat dari klan iblis, dan dia juga tidak punya tujuan di gunung itu. Gadis itu berkata karena dia telah menolong Yao Chen, maka Yao Chen harus menjadi pelayannya. Mengingat ajaran orang tuanya tentang membalas budi, maka Yao Chen tidak keberatan. Dan akhirnya mereka melakukan perjalanan bersama ke pusat dataran tengah mengikuti aliran sungai pegunungan Shenlong. Dalam versi manhwa, mereka melakukan perjalanan sampai ke ibu kota, namun dalam versi novel, tepat pada malam sebelum mereka berencana pergi menggunakan rakit menyusuri sungai, gadis ini pergi karena dijemput pengawal ayahnya yang merupakan ketua klan iblis. Jadi sebetulnya gadis itu adalah putri dari ketua klan iblis bernama Hu Jiu atau Rubah 99 yang lari dari rumah karena bosan di rumah. Esoknya Yao Chen sedikit kecewa mengetahui gadis itu pergi dengan sebuah pesan yang ditinggalkan gadis itu. Meski hanya beberapa hari bersama gadis cerewet dan banyak menimbulkan masalah itu, tetap membuat Yao Chen merasa kehilangan. Dan kemudian Yao Chen pergi seorang diri dengan rakit yang dia buat menyusuri sungai yang bermil-mil menuju pusat dataran tengah. Setelah 1 bulan berlalu menyusuri sungai dan rakit, Yao Chen akhirnya sampai di kota pantai selatan. Hal pertama yang ditemui sangat berbeda jauh dengan klan Yao yang tenang. Ketika sampai di kota, dia bertemu dengan seorang pria muda yang tampan dan mengajaknya makan tanpa basa-basi. Dia mengira bahwa Yao Chen adalah seorang pengemis karena penampilannya yang acak-acakan. Karena mungkin belum sempat berganti pakaian ketika keluar dari pegunungan. Jadi dia berkata kalau dia tidak punya uang, tapi kalau makanan dia punya banyak. Pemuda itu bernama Feng Xian. Dia adalah anak dari keluarga Feng yang nantinya akan menjadi sahabat karibnya. Pertemuan itu sangat singkat dan mereka berpisah karena masing-masing punya urusannya berbeda. Ketika Yao Chen ke penginapan, dia memesan makanan dan menyewa kamar, dan membayar tagihannya dengan 5 pil Qi Gatling tingkat 2. Tentu saja pelayan itu kaget, karena pil obat tentu sangatlah mahal dan berharga dan Yao Chen memberinya 5 buah. Namun di antara pembeli itu ada sekelompok perampok, dan mengambil 5 pil dari pelayan itu. Pelayan itu tidak bisa berkutik dan Yao Chen pun hanya memperhatikan. Dari sana Yao Chen tahu bahwa di dunia luar alat pembayaran mereka menggunakan emas dan perak, sementara pil obat merupakan harta berharga yang bisa ditukar dengan uang. Di klan Yao tidak dikenal konsep uang, hanya ada istilah pembayaran dengan pil atau barter bahan obat. Di dunia luar juga kekuatan kultivasi sangat berpengaruh besar dan alkimia yang lemah hanya akan diperas oleh perampok untuk menyuling pil bagi mereka. Keesokan harinya, Yao Chen pergi ke pelelangan dengan menggunakan jubah hitam agar identitasnya tersamarkan untuk menjual pil racikannya di pelelangan. Karena dia membutuhkan uang untuk membeli bahan obat, karena sudah lama dia tidak melakukan mandi obat agar tubuhnya selalu kuat sesuai warisan keluarganya. Ketua pelelangan yang merupakan kepala keluarga Feng sangat terkejut akan kualitas tinggi pil buatan Yao Chen dan berencana mengajaknya bekerja sama dengan pelelangan. Yao Chen pun tidak keberatan karena Yao Chen juga membutuhkan akses pelelangan untuk menyiapkan bahan obat yang dia cari. Esok harinya Yao Chen ke pelelangan dan bertemu dengan Feng Xian yang merupakan anak pemilik pelelangan itu. Karena ingin membalas budi, Yao Chen akhirnya mengizinkan Feng Xian membantunya dalam pembuatan pil. Karena keluarga Feng memang dalam keadaan krisis dan hanya dengan melelang pil tingkat 2 ke atas baru bisa pulih dari krisisnya. Dalam perjalanan pulang, Yao Chen dibuntuti oleh anggota geng yang pernah dia temui di restoran dan ingin merampok pil buatannya.
Namun saat perampok itu ingin masuk ke rumahnya, perampok itu terkapar di halaman rumahnya. Ternyata kepala sekolahnya di klan Yao datang mengikuti Yao Chen. Saat itu mereka berbincang tentang kesalahpahaman hukuman pengusiran Yao Chen. Teman Yao Chen yaitu Lao Shan telah memberikan penjelasan bahwa apa yang dikatakan oleh Yao Wanbi itu semua hanya fitnah, dan meyakinkan bahwa obat-obatan yang Yao Chen dapat itu murni dari transaksinya dengan bertukar pil dan bahan obat yang didapatkan dari pamannya Luo Shan. Jadi pengusiran selama 30 tahun telah dihapuskan, dan kepala sekolah berencana mengajaknya pulang kembali. Namun sebelum menjawab, Yao Chen menanyakan perihal kondisi ibunya. Namun kemudian ekspresi Yao Lan menjadi gelap, dan dia berkata ibunya telah meninggal. Yao Chen tidak terima dengan hal itu. Dia sadar bagaimanapun kondisi penyakit ibunya, harusnya klan Yao bisa mengobatinya. Entah kenapa 2 kali ketika keluarganya menderita, klan tidak mau membantu keluarganya. Maka dari itu tidak ada alasan dia kembali ke klan Yao. Apalagi harus kembali menjadi orang yang membuatkan pil untuk klan Yao yang sangat kejam itu. Karenanya dia menolak untuk kembali. Dia hanya akan kembali ketika dia sudah bisa menjadi orang kuat dan bisa melihat klan Yao dengan rendah, dan baru bisa menuntaskan janjinya menuliskan namanya di monumen klan untuk kedua orang tuanya. Demi melampiaskan kemarahannya, Yao Chen mendatangi pertemuan geng yang mencoba mengutipnya saat itu dan membantai mereka semua. Meski dia hanya seorang dosi bintang 1, namun dengan kekuatan pil dan metode penggabungan apinya, maka Yao Chen melipat gandakan kekuatannya menjadi Dadoshi bintang 9. Yao Chen hampir membantai semua orang di sana, namun leluhur mereka yang merupakan seorang dawang muncul, dan dia juga salah satu anggota dari Soul of Hall. Yao Chen yang sadar akan jauhnya level mereka mencoba kabur. Ketika dia akan ditangkap, Yao Chen diselamatkan oleh kepala sekolahnya yang masih ada waktu itu, Yao Lan yang merupakan Dowling bintang 9. Akhirnya Yao Lan pun memberikan hadiah berupa teknik Dao kelas 1 dan beberapa resep obat serta metode kultivasi yang Yao Chen butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Dan Yao Lan pun tidak bisa memaksanya kembali ke klan. Yao Chen hanya membalas dengan memberikan resep obat pil ungu yang dulu menggemparkan para tetua. Saat itu dia menjuarai kompetisi kualifikasi di sekolahnya. Selama setahun, Yao Chen bersama keluarga Feng membantu membuatkan pil untuk pelelangan, dan Feng Xian setia membantunya. Dalam satu malam, keluarga Feng dibantai oleh saingan bisnisnya, yaitu keluarga Mu, dibantu dengan beberapa geng kota dan leluhur keluarga Mu yang merupakan seorang dawang atau doking. Yao Chen membawa Feng Xian kabur karena dia tidak bisa membantu banyak jika berhadapan dengan dawang. Saat itu barulah Yao Chen membuka jubahnya, dan Feng Xian baru tahu kalau Tuan Chen yang selama ini dia kenal adalah pria yang sebelumnya dianggap pengemis dan berusia lebih muda darinya. Mereka berdua pun kabur ke pegunungan dan berjanji menjadi saudara dan saling membantu ketika ada masalah. Ketika di pegunungan, mereka berlatih dengan membuat pil obat dan bertarung dengan magical beast. Selama 3 bulan, Yao Chen akhirnya menembus bintang 3 Dadoshi, sedangkan Feng Xian masuk ke bintang 1 Dadoshi. Perkembangan mereka sangat cepat dengan bantuan pil dan mandi obat, juga bertarung dengan para monster. Ketika mereka menemukan goa dan melakukan mandi obat lagi, tiba-tiba mereka ditemukan oleh Hu Jiu, gadis iblis yang dulu pernah bersama Yao Chen. Gadis itu mengajaknya bergabung ke klan iblis untuk membantunya membuat pil obat. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya mereka setuju dan tidak keberatan membuat pil untuk mereka karena Yao Chen memerlukan bahan obat untuk terus berlatih membuat pil. Dan klan iblis terkenal dengan gudang bahan obat mereka. Di klan itu sudah ada 2 alkemis lain yang bergabung sejak lama, di antaranya ada Hu Chen dan Chu Dongseng. Keduanya adalah senior alkemis hebat di dataran tengah yang terjebak di klan iblis karena belum menyelesaikan tugas pembuatan pil Yin Yang. Gadis iblis itu punya seorang kakak wanita yang dipanggil Putri Suci. Dia pernah melihat kompetisi alkemis Yao Chen waktu berkunjung ke klan Yao. Jadi dia mengenali Yao Chen yang merupakan orang buangan dari klan Yao. Tentu juga Putri tahu bahwa Yao Chen adalah alkemis berbakat, dan dia senang dengan kehadirannya di klan iblis tersebut. 3 tahun berlalu, dan selama 3 tahun itu Yao Chen sering bertukar resep obat dan teknik dengan Hu Chen atau Chu Dongseng. Mereka bertiga akhirnya membuat kemajuan yang sangat pesat. Hu Chen dan Chu Dongseng akhirnya mereka bisa menyelesaikan tugas mereka membuat pil transforming to life pil Yin Yang yang bisa memperpanjang umur selama 100 tahun. Dengan bantuan Yao Chen, mereka berhasil membuat 12 buah pil. Dengan sempurnanya pil tersebut, mereka pun diperbolehkan meninggalkan klan iblis.
Hu Chen mengajak Yao Chen dan Feng Xian ikut dengannya ke kota pil suci dan ikut dalam kompetisi alchemist di Pil Tower. Dengan rekomendasinya, maka Yao Chen bisa mengikuti battle alchemist itu. Yao Chen dan Feng Xian pun setuju berencana pergi bersama Hu Chen. Dengan beberapa alasan yang bagus, klan iblis tidak bisa menahan mereka karena selama 3 tahun ini mereka sudah memberikan banyak bantuan kepada klan iblis. Putri klan iblis pun memberikan hadiah kepada mereka. Setelah itu, Yao Chen dan Hu Chen pergi bersama dengan teknik teleport untuk meninggalkan pegunungan. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka sampai di perkotaan manusia lagi. Di perjalanan, Hu Chen menceritakan bahwa dirinya juga dapat hukuman pengasingan selama 10 tahun di Pil Tower karena melakukan kesalahan, namun masa hukumannya kini sudah berlalu dan dia bisa kembali. Setibanya di kota Pil Suci, Yao Chen langsung diajak menguji tingkat kekuatan alchemisnya di ruang pengujian tingkat 5. Sebagai syarat minimal bisa mengikuti battle alchemist di Pil Tower. Ruang pengujian yang dimasuki Yao Chen ternyata dijaga oleh salah satu murid leluhur Pil Tower, yaitu seorang wanita cantik bersama Han Shansan. Ketika menguji Yao Chen, Han Shansan mendapatkan bahwa kekuatan Yao Chen melebihi level 5 dan dia dibujuk Yao Chen agar mau diuji di ruang level 6. Namun Yao Chen menolak karena baginya mendapatkan lencana alchemist tingkat 5 saja sudah cukup baginya. Watak Han Shansan yang keras dan maniak alkimia marah mendengar hal itu dan langsung menyeretnya ke ruang pengujian level 6. Dari sana dia menyadari bahwa tubuh Yao Chen unik dan keterampilan alkimianya sangat hebat. Han Shansan pun banyak belajar dari Yao Chen. Ketika Yao Chen bertanding dalam battle alchemist hari pertama, di tempat lain Han Shansan membujuk gurunya yang merupakan leluhur Pil agar mengizinkan Yao Chen tinggal di Pil Tower. Namun tentu saja gurunya menolak karena Yao Chen hanya alchemist tingkat 5 biasa. Han Shansan bersikeras, akhirnya gurunya memberikan 2 syarat, yaitu pertama dia harus menikahi Yao Chen atau Yao Chen menjadi juara pertama pada battle alchemist. Mendengar syarat pertama, Shansan berubah merah dan dia mengatakan itu tidaklah mungkin mengingat usianya berbeda 10 tahun dari Yao Chen. Di sini Yao Chen baru berusia 18 tahun ya. Tapi kalau untuk posisi juara battle alchemist masih ada harapan bagi Yao Chen untuk menang. Ketika selesai diskusi, tidak lama kemudian muncul petir pil yang aneh di langit. Dan itu hanya terjadi ketika seseorang menyempurnakan pil tingkat 7. Mereka berdua penasaran siapa yang mampu membuat pil obat tingkat 7 dan menarik energi petir. Di arena pertandingan, semua orang bergidik ngeri karena semua alchemist yang melakukan pemurnian pil mereka berubah menjadi debu terkena energi pil dari petir tersebut. Satu-satunya pil yang tidak hancur hanyalah milik Yao Chen. Maka tetapan marah semua orang tertuju pada Yao Chen. Ketika keributan akan terjadi, Han Shansan dan leluhur pil pun datang menengahi. Leluhur Pil datang kepada Yao Chen dan kompetisi pun diundur di lain hari. Sejak saat itu, Yao Chen tidak dilarang untuk tinggal di Pil Tower dan dia belajar bersama Han Shansan. Banyak pengetahuan yang diberikan Shansan tentang Pil Tower, begitu juga sebaliknya. Shansan banyak belajar dari Yao Chen. Berbeda dengan Yao Chen, Feng Xian lebih fokus pada kultivasi. Dia berlatih dengan keluarga Hu Chen dan dengan bantuan pil obat dari Yao Chen akhirnya dia sampai pada level Dowling. Dan Yao Chen pun telah menjadi alchemist tingkat 7 dengan kekuatan kultivasi di ranah Dowang. Akhirnya Feng Xian dibantu dengan beberapa orang dari Pil Tower berhasil membalaskan dendam keluarganya kepada keluargamu yang membantai keluarganya dan membunuh leluhur Dowang keluargamu dengan tangannya sendiri. Beberapa lama setelah kejadian itu, Feng Xian mendapatkan info tentang api surgawi tingkat 11 bernama Bone Chilling Flame di pegunungan salju di zona kematian. Mendengar itu, Yao Chen pun tidak banyak basa-basi dan bersiap pergi ke Menara Pil. Hanya mereka berdua yang pergi ke pegunungan salju bernama Fallen Spirit. Karena itu, berita yang sangat rahasia, maka tidak ada yang mengetahui kepergian dari Yao Chen dan Feng Xian tersebut. Namun ketika beristirahat di Gua Es, mereka melakukan meditasi dan Yao Chen tidak bisa bermeditasi dengan benar. Ketika Yao Chen merasa kacau dalam meditasinya, seseorang menjentik dahinya. Itu ternyata adalah Han Shansan yang datang mengikuti mereka. Shansan merasa curiga atas kepergian yang tiba-tiba dari Yao Chen, dan dia berniat untuk membantu Yao Chen mendapatkan inti api. Akhirnya dengan bantuan Shansan, Yao Chen dan Feng Xian bisa melewati beberapa bahaya di zona kematian. Lalu ketika Chilling Bone muncul, api surgawi itu lebih kuat dari mereka. Hanya kekuatan Yao Chen yang meledak karena darah Daudi dalam tubuhnya aktif. Bisa menekan mundur inti api, namun tubuh Yao Chen tidak bisa menahannya terlalu lama. Akhirnya pertarungan itu berakhir dengan tubuh Yao Chen yang hancur. Shansan pun tidak bisa menerima itu, dia menemukan segel khusus dan dia membuat pengorbanan agar Yao Chen bisa hidup kembali.
Namun sebelum ledakan, San San menghapus ingatan Yao Chen dan Feng Xian bahwa dia datang bersamanya ke zona kematian itu. Han San San pun menghilang bersama Chiling Bone Flame, namun dia akan terlahir kembali sebagai inti api Chili Bone Flame berikutnya beberapa tahun ke depannya. Ketika Yao Chen sadar, Yao Chen tidak mengingat apa-apa. Dia melihat Feng Xian yang pingsan di sebelahnya. Dia hanya ingat bahwa dia kalah bertarung dengan inti api dan darah Daudinya muncul. Yao Chen pun tidak tinggal lebih lama di sana. Dia membawa Feng Xian yang pingsan dan menjauh dari zona kematian, menuju ke desa terdekat di pegunungan salju. Letusan dari api surgawi itu menggemparkan dataran tengah. Banyak ahli berbondong pergi ke zona kematian untuk memperebutkan api surgawi. Banyak peperangan terjadi, namun mereka belum menemukan jejak api surgawi di zona kematian itu. Sampai 8 tahun pun berlalu. Yao Chen dan Feng Xian tidak pergi dari area itu meski bahaya pertempuran tingkat atas terjadi di sana. Selama 8 tahun ini mereka juga bisa selamat dan menaikkan level kultivasi menuju ke tingkat puncak Douwang. Pertarungan terakhirnya ialah dengan seorang alkemis bintang 7 bernama Qin Hua. Dia menyerah di tahun ke-8 setelah terus bertarung dengan Yao Chen dan Feng Xian. Dia menukar kesempatan mencari inti api dengan pil tingkat 7 naga misterius Xin Yang yang dia buat dulu di klan iblis. Usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya setelah 8 tahun di sana dan tidak ada orang lagi kecuali Yao Chen dan Feng Xian di zona kematian, inti api pun muncul. Namun anehnya kali ini tidak sekuat kemunculan 8 tahun lalu. Sekarang inti api ini hanya sekuat Daoling, dan tentu saja mudah bagi Yao Chen untuk menaklukkannya. Setelah menelan inti api, Yao Chen menerobos ke level Douwang, dan kekuatan spiritualnya pun meningkat hingga bisa menyempurnakan pil tingkat 8. Setelah mendapatkan inti api, dia pun kembali ke Pil Tower, dan dia mengikuti kompetisi Pil Gathering dengan mengalahkan Xuan Kongzi yang di Battle to the Heaven versi Xiaoyan dia menjadi ketua dari Pil Tower ya, serta semua jenius yang ikut bertanding dalam kompetisi Pil Gathering. Setelah 9 tahun San San menghilang dari kota Pil Suci, Yao Chen sering didekati beberapa wanita, di antaranya Xuan Yi. Dia adalah teman baik Han San San karena mereka sering terlihat bersama, baik untuk berdiskusi, berdebat, bahkan berkelahi. Gadis iblis pun dari klan iblis selalu datang menjumpai Yao Chen setiap bulannya. Tampak jelas kecemburuan Xuan Yi di depan mereka. Setelah beberapa tahun dia tinggal di Pil Tower, Yao Chen akhirnya berencana untuk berpetualang dan menyusun kekuatan baru di dunia luar. Dia mengajak Feng Xian dan beberapa teman dekat mereka yang hampir semuanya adalah Douwang. Mereka menawai kelompok itu dengan nama Falling Star Pavilion. Setelah cukup menjelajahi dataran tengah, perjalanan mereka berakhir di Pegunungan Bintang Langit, di mana pegunungan itu sangat unik karena terbentuk oleh jatuhnya meteorit besar, sehingga energi Jiaoji di sana sangat besar dan unik. Yao Chen dan Feng Xian pun mulai membentuk perkumpulan Falling Star Pavilion secara terorganisir, dengan Yao Chen sebagai pemimpinnya dan Feng Xian wakilnya yang mengatur penataan dan organisasinya. Semakin lama, pavilion mereka pun semakin berkembang, bahkan bisa menekan Hall of Soul dan beberapa sekte di dataran tengah. Setelah 10 tahun berlalu, pavilion Falling Star semakin berkembang. Ada berita besar tentang akan dibukanya reruntuhan kuno peninggalan Daudi, yang hanya terbuka setiap 500 atau bahkan 1000 tahun sekali. Dan kali ini pun kemunculannya berada di kota Kingshan yang masih daerah kekuasaan Falling Star Pavilion. Ketika mereka sampai di kota Kingshan, telah banyak sekte lain yang juga menunggu portal menuju reruntuhan kuno itu terbuka. Termasuk diantaranya ialah Mugu dari Soul Hall, yang juga merupakan mantan murid Han San San, namun diusir dari Menara Pil karena melakukan pemurnian dengan jasad manusia. Ketika gerbang terbuka, mereka masuk portal bersama-sama, namun ketika sampai di sana, mereka terpisah dari kelompok lainnya. Begitupun juga Yao Chen terpisah dari Feng Xian dan anggota Falling Star yang lainnya. Dalam area peninggalan Daudi, Yao Chen menemukan peta yang menunjukkan lokasi mantra api berbentuk daun. Setelah mengikuti rute di peta, Yao Chen bertemu dengan Mugu dan 3 Hatu Iblis Kalajengking. Dibutuhkan 3 peta untuk membuka kunci pembuka lokasi mantra api itu. Setelah pertarungan sengit dengan ketiga orang itu, akhirnya Yao Chen berhasil mendapatkan mantra api yang merupakan metode kultivasi khusus yang bisa menyerap berbagai macam inti api surgawi. Namun itu hanya berguna bagi seseorang di level Daozi. Karena jika Yao Chen ingin melatihnya, dia harus mulai dari nol lagi. Sementara saat ini dia sudah hampir menembus batas kultivasi Daozong dan masuk ke ranah Daozun. Ketika keluar dari pagoda, Yao Chen diserang oleh Mugu dan anak buahnya. Untungnya dia diselamatkan karena terserap oleh energi kuat. Setelah diskusi sejenak, 3 iblis kalajengking mencoba menyerang Yao Chen.
Namun berkat kekuatan dari kuali iblis hitam di dalam tubuh Yao Chen, keadaan berbalik dan mereka kabur dengan membuka portal teleportasi. Yao Chen tinggal selama setahun di Falling Star Pavilion. Setelah itu dia berkeliaran kembali di Central Plain. Lewat penjelajahannya ini, Yao Chen lebih dikenal banyak oleh orang-orang sebagai alchemist nomor 1 di Central Plain. Dia mempunyai banyak dukungan kekuatan, juga beberapa musuh yang selalu mengincar nyawanya. Sudah 50 tahun sejak dia meninggalkan kota pil suci. Mengenai kisah cintanya, Yao Chen banyak kandas begitu saja. Mulai dari Han Shan yang menghilang, putri klan iblis juga ikut menghilang, karena klannya diserang oleh sekelompok pasukan yang melibatkan kekuatan Doseng. Dan mau tidak mau, klan iblis memindahkan anggota klan yang tersisa, termasuk putrinya, ke dunia lain. Sejak itu Yao Chen tidak pernah mendengar kembali kabarnya. Sementara Xuan Yi, mereka tidak pernah bisa mengembangkan perasaannya. Mungkin karena hati Yao Chen masih terpaut kepada Han Shan yang hilang secara misterius menurut dirinya. Yao Chen pun akhirnya meninggalkan Central Plain. Dia menjelajahi Douji bahkan sampai ke pelosok negeri. Setelah 3 tahun dia menjelajah, dia akhirnya sampai ke daerah Black Corner, perbatasan dengan kerajaan Jiama. Di daerah Black Corner ini, Yao Chen menemukan bayi laki-laki di sebuah rumah keluarga Han. Berdasarkan info keluarga Han, pemilik bayi ini bernama Han Feng. Mengetahui dia merupakan Han, Yao Chen teringat dengan wanita yang dicarinya bernama Han Shan. Sejak saat itu Yao Chen mengurusnya seperti anak sendiri dan melatihnya menjadi seorang alchemist yang hebat. Bahkan dia menyebutnya sebagai murid yang sempurna. Banyak pengorbanan yang dilakukan Yao Chen untuk Han Feng. Salah satunya ialah menolak lamaran Xuan Yi ketika dia melamar Yao Chen untuk tinggal bersamanya. Namun Yao Chen ingin tetap fokus melatih Han Feng, maka dia menolak untuk hidup bersama Xuan Yi. Juga dia kehilangan kesempatan untuk berkeluarga bersama wanita jenius dari klan bunga. Yao Chen menolaknya pula karena mengingat Han Feng dan ingin tetap fokus melatihnya. Namun sayangnya Han Feng tidak melihat banyaknya pengorbanan itu. Dia malah terjerumus oleh hasutan Mugu yang memang punya dendam padanya. Han Feng malah menerima Mugu sebagai gurunya dan merencanakan pembunuhan Yao Chen. Di malam ketika Yao Chen sedang fokus memurnikan obat, Mugu datang menyerang seorang diri. Ketika Yao Chen lengah, Han Feng menusuk Yao Chen dari belakang dengan pedang yang telah dilumuri racun iblis Datura yang bisa membunuh seorang Dozun sekalipun. Ketika Yao Chen sekarat, Han Feng menggeledah tubuh Yao Chen untuk mengambil mantra api. Namun dia hanya menemukan sebagiannya saja, dan itu bagian terlemahnya. Karena efek racun, tubuh Yao Chen pun melepuh jadi abu, meninggalkan 2 cincin penyimpanan. Satu adalah harta berharga miliknya dan satu lagi adalah cincin pemberian Feng Xian yang bernama cincin hangat jiwa. Meskipun tubuh fisik Yao Chen hancur, tapi tubuh spiritual Yao Chen bangkit setelah itu. Dan dengan segera Yao Chen mencoba untuk membunuh Han Feng dengan api surgawinya. Namun ternyata Han Feng sudah tahu bahwa seseorang di level Dozun seperti Yao Chen pastilah mempunyai tubuh spiritual yang tidak akan langsung hancur. Makanya dia mengantisipasinya dengan cara memanggil Soul Hole. Ternyata Han Feng sudah melakukan perjanjian sebelumnya dengan Soul Hole, di mana Soul Hole boleh mendapatkan tubuh spiritual dari Yao Chen dan Han Feng akan mengambil inti api serta mantra api yang disimpan oleh Yao Chen. Ketika Yao Chen terdesak, Yao Chen pun berusaha untuk membalas dengan cara meledakkan inti api yang ada di dalam tubuhnya. Dengan ledakan itu, maka Yao Chen berhasil kabur ke dalam cincin penyimpanan hangat jiwa tanpa diketahui oleh mereka. Setelah ledakan terjadi, pasukan dari Falling Star Pavilion pun datang, karena ternyata sebelumnya Feng Xian telah menyiapkan mata-mata di sekitar Yao Chen. Han Feng dan Soul Hole pun kabur. Feng Xian dan Falling Star Pavilion tidak menemukan tubuh Yao Chen di sana, karena tentu saja tubuh Yao Chen telah hancur menjadi debu. Dan mereka menganggap bahwa Yao Chen tidaklah mati. Mereka hanya menganggap bahwa Yao Chen melarikan diri atau hilang dibawa oleh Soul Hole. Setelah itu, Dataran Tengah kehilangan salah satu alchemist terbaik mereka. Selang beberapa tahun, sebuah keluarga berjalan-jalan di sekitar pegunungan. Seorang ibu dengan anak gadisnya menceritakan bahwa daerah itu dulu pernah ditinggali oleh seorang alchemist nomor 1 di Dataran Tengah bernama Yao Zunze. Gadis itu menemukan sebuah cincin yang terlihat biasa di dekat sungai, lalu memengutnya. Ketika dia berlatih Douji, persepsi spiritualnya terbantu karena cincin itu. Namun semakin lama kekuatan cincin semakin memudar dan benar-benar menjadi cincin biasa.
Cincin itu akhirnya berputar dari generasi ke generasi lalu sampailah kepada Gu Wenzin. Gu Wenzin ialah ibu Xiaoyan yang berasal dari klan Gu. Ini diceritakan dalam serial drama bahwa Gu Wenzin adalah ibu Xiaoyan yang berasal dari klan Gu. Gu Wenzin dituduh sebagai pengkhianat oleh beberapa kekuatan besar di kerajaan Jiama sampai akhirnya dia bunuh diri demi menjaga sebuah rahasia. Sebelum meninggal, Gu Wenzin memberikan cincin hitam itu kepada Xiaoyan. Dan uniknya, karena tubuh Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual kuat, spirit Yao Chen pun berhasil bangkit kembali setelah menyerap 3 tahun Douji Xiaoyan. Lalu kenapa Yao Chen meminta Xiaoyan menghidupkan kembali dia dengan tubuh baru? Tentunya karena banyak hal yang belum Yao Chen selesaikan dalam hidupnya. Di antaranya dia belum bisa menuntaskan janji kepada orang tuanya untuk menuliskan nama mereka di monumen klan. Juga dia mempunyai dendam kepada Hol Sol juga Han Feng. Tapi kedua hal tersebut akhirnya nanti akan dituntaskan oleh muridnya Xiaoyan. Nah, jadi sampai di sini itulah cerita yang bisa Mimin rangkum dari seri novel prequel dari Battletrap to the Heaven. Kalian bisa baca novel ringannya berbahasa Indonesia di deskripsi ya. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan klik like dan silahkan berkomentar di bawah bagaimana pendapat kalian dengan seri prequel Battletrap to the Heaven yang menceritakan dengan Yalo ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.